Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yanto dengan NIM 21601 kelas G. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis kejahatan cyber beserta landasan hukumnya. Yang pertama, pencurian identitas. Seseorang mencuri informasi pribadi seseorang, seperti nomor kartu kredit atau informasi akun bank, untuk melakukan transaksi ilegal atas nama korban. Contoh kasusnya, wanita 24 tahun dipenjara 66 bulan atas pencurian identitas senilai 51,5 miliar. Itu pasal yang dikenakan, pasal 362 KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Barang siapa yang mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian. Sanksi dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp900. Yang kedua, phishing adalah upaya untuk mendapatkan informasi data seseorang dan dengan teknik pengelabuan. Contoh kasusnya, Bareskrim tangkap 13 tersangka penipuan link phishing. Pasal hukumnya, masing-masing pelaku dikenakan jeratan pasal 3,5 dan 10 Undang-Undang tentang pencegahan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Bunyi pasal 3 Undang-Undang TPPU, pasal 3 Undang-Undang TPPU umumnya mengatur tentang tindak pidana pencucian uang dan menjelaskan bahwa setiap orang dilarang melakukan pencucian uang. Yang ketiga, ransomware adalah jenis virus atau malware berbahaya yang digunakan untuk menenkripsi data pengguna pada suatu perangkat komputer atau jaringan. Aksi ini umumnya bertujuan untuk memberikan keuntungan tertentu yang berupa uang atau pembayaran lain. Contoh kasusnya, serangan ransomware di Indonesia (BI) pernah jadi sasaran. Pasalnya 27 ayat 4 Undang-Undang ITE yang berbunyi ialah setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan atau pengancaman sebagai dimaksud dalam pasal 27 ayat 4. Yang keempat, malware adalah perangkat lunak yang diciptakan untuk menyusup atau merusak sistem komputer, server atau jejaring komputer tanpa izin dari pemilik dan memungkinkan terjadinya pencurian data informasi. Contoh kasusnya, awas ada malware Android yang tak bisa dihapus. Pasal 34 Undang-Undang IT bunyi berisikan kategori perbuatan dilarang adalah setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, menjual dan mengadakan untuk digunakan, mengimpor, mendistribusikan, menyediakan atau memiliki perangkat keras, perangkat lunak, dan kode akses bagi pelanggar larangan. Yang kelima, serangan DDoS adalah serangan dunia maya, di mana pelaku berupaya membuat mesin atau sumber daya jaringan tidak tersedia bagi pengguna yang dituju menggunakan layanan host yang terhubung ke internet untuk sementara atau tanpa batas. Contoh kasusnya, situs Konde.co kena serangan DDoS usai beritakan kasus pemerkosaan pegawai Kemenlab UKM. Pasal 33 Undang-Undang IT bunyi berisikan kategori perbuatan dilarang adalah setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan yang apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik. Yang keenam, pornografi anak adalah tindakan pidana yang mengeksploitasi anak-anak dan termasuk sebagai perbuatan kejahatan seksual pada anak. Contoh kasusnya, pornografi anak di medsos Polda ditemukan 3.800 foto dan video. Pasalnya 27 ayat 3 Undang-Undang IT bunyi melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan mentransmisikan informasi dan dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik. Ketujuh, peretasan email adalah salah satu kejahatan cyber yang mengacu pada akses tidak sah atau manipulasi akun email seseorang tanpa persetujuan mereka. Contoh kasus, peretas RAUEP sebesar 58,8 miliar usai bajak email perusahaan ventilator. Pasal 44 Pasal 44 ayat 1 Undang-Undang IT bunyi setiap orang dilarang dengan sengaja dan tanpa hak mengubah, menambah, mengurangi,
membuat tidak berfungsi, atau merusak informasi elektronik dan atau dokumen elektronik sehingga informasi elektronik dan dokumen elektronik tersebut menjadi tidak benar, rusak, dan tidak berfungsi. Yang ke-8, pelanggaran privasi merupakan bentuk penyalahgunaan akses data pribadi orang lain yang melawan hukum, yang mengganggu hak privasi individu dengan cara menyebarkan data pribadi tanpa seizin yang bersangkutan. Contohnya, Facebook didenda 69 triliun akibat kasus pelanggaran privasi. Pasal 26, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang dilindungi dengan pengamanan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak 1 miliar rupiah. Kejahatan seksual atau sexuality cybercrimes dapat secara sederhana didefinisikan sebagai pelecehan seksual yang terjadi terutama melalui internet. Contoh kasusnya tentang kasus kekerasan seksual kepada 13 santriwati dan pidana mati bagi pelaku. Pasalnya 289A KUHP yang berbunyi, barang siapa melakukan perbuatan cabul dan kekerasan atau ancaman kekerasan, sanksinya dipidana dengan penjara paling lama 9 tahun penjara. Pemeras online. Jenis cybercrime ini berupa pemerasan yang dilakukan terhadap korban. Modusnya adalah pelaku akan meminta sejumlah uang tebusan agar data penting yang telah dicuri dapat dikembalikan dan tidak disalahgunakan. Contoh kasusnya sekaligus pasalnya, kasus pemerasan bermotif penyebaran foto bukil korban yang dengan pasal 368 KUHP dan berbunyi barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum mengambil barang, sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan dimaksud untuk mencambuk orang itu atau orang lain untuk menyerahkan sesuatu yang menjadikan haknya atau hak orang lain. Sanksi dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurang yang mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.